Bombastis dan spektakuler, harus mempunyai skill tingkat dewa untuk dapat meratakan area bukit yang setinggi 120 meter di paket Mandalika 2. Tentunya saya akan memberikan progres terkini dari capaian pengerjaan di paket Mandalika 3 juga bosku. Dan sebelum kita akan melihat capaian pengerjaannya bosku, saya akan sapa dulu bagi bosku dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, tentu segala urusannya atau aktivitasnya di hari ini dapat dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya mengawali untuk mereview progres dari pengerjaan paket Mandalika 2 di kilometer 11 yang akan menuju di pembelahan bukit yang berada di sebelah kanan dari badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika di paket Mandalika 2 kali ini bosku. Tentu progres pengerjaan di sebelah kiri kita ini sedang dilakukan atau sudah dilakukan pengerjaan untuk uji coba pengaspalan layer pertama di bagian badan jalannya. Tepat sekali bosku, di sini kita dapat melihat aktivitas para pekerja di mana alat berat berjenis eskavator, ada juga hydraulic breaker yang mengebor bagian batu yang sangat cadas di bagian area bukit di depan kita kali ini. Progres pengerjaan di sini sangat tersibuk di sini untuk dapat segera diratakan sehingga badan jalan di depan kita kali ini akan selebar 50 meter bosku. Progres pengerjaan di sini kita dapat melihat tinggi dari bukit ini lebih kurangnya sekitar 50 meter bosku ketinggiannya. Ini memang progres sudah lama dikerjakan dan memang tahap pengerjaan yang tersulit adalah di mana dapat menaklukkan semua bukit yang dilewati dapat rata dan dapat dilewati untuk bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Selanjutnya kita akan menggunakan footage atau materi video udara. Memang saya suka menggunakan materi video darat dan udara untuk melihat detailnya, juga untuk melihat keseluruhan dari bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Dan inilah salah satu juga bukit yang sedang dilakukan pemerataan di bagian sebelah kiri area daripada badan jalan di paket Mandalika 2 di kilometer 11 bosku. Ada hal yang menarik juga di mana sudah dilakukan untuk pengaspalan layer pertama di bagian badan jalan di kilometer 13 dan memang progres pengerjaannya sangat baik. Nantinya untuk pengaspalan akan dilakukan 2 kali pengaspalan bosku. Untuk bagian pengaspalan layar pertama jatuhnya ketebalannya yaitu 10 cm dan nanti ditambah untuk layar kedua 5 cm untuk ketebalannya. Dan tepat sekali kita dapat aksi yang sangat luar biasa di sini, satu unit alat berat berjenis bulldozer yang lagi menaiki area bukit yang akan segera melakukan aktivitas untuk dapat meratakan area bukit di depan kita kali ini. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried saying that I wasn't right. Seperti judul yang saya sampaikan bosku, maka di depan kita kali ini merupakan bukit tertinggi di bagian bypass Lia menuju The Mandalika di paket 2 dan memang saya bundarkan ini merupakan ujung dari bukit yang tertinggi yaitu sekitar 120 meter. Progres pengerjaannya untuk segera dapat diratakan nantinya di bagian area bukit di depan kita kali ini ketika sudah diberikan model terasering atau berunda-unda akan dilakukan pengecoran supaya nanti ketika ada hujan maka tidak akan ada longsor. Tindakan pengecoran ini merupakan tindakan yang tepat untuk dapat memperkuat dinding yang sudah dilakukan pengikisan, sebab ketika nanti ditanamkan bunga atau ditanamkan pohon maka tidak akan kuat kondisi daripada area yang sudah dibelah di bagian area bukit tersebut bosku.
Dan tepat sekali kita dapat melihat juga di sini untuk area bagian badan jalan yang sudah dilakukan pengaspalan layar pertama. Dan beginilah hasil untuk uji coba pengaspalan di badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Dan kita lanjut menuju area daripada paket Mandalika juga bosku. Dan kali ini kita dapat melihat untuk progres pengerjaan untuk penimbunan daripada bagian overpass atau kita sebut sebagai terowongan yang berada di atas badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Seperti yang sering saya sebutkan bosku, kenapa dibuatkan overpass, tidak dibuatkan underpass atau terowongan di bawah tanah. Memang progres pengerjaan untuk dapat mempermudah atau percepatan pembangunan, maka lebih baik digunakan overpass atau terowongan yang berada di atas badan jalan yang sudah lama digunakan menjadi akses dari masyarakat setempat. Dan kali ini kita sudah berada di area pembangunan dari paket Mandalika 3 di kilometer 17,3 kilometer bosku. Untuk paket Mandalika 3 yang dikerjakan oleh PT Yasa Patria Perkasa dengan panjang badan jalan atau pengerjaan badan jalannya yaitu 3,3 km bosku. Tadinya kita sudah dapat melihat untuk bagian overpass di bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika di paket Mandalika 3 sudah dilakukan penimbunan, bahkan untuk bukit yang sangat rendah di sini sudah rata sekali. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk area bundaran di paket Mandalika 3 di kilometer 17,3 km bosku. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Kali ini saya akan mengajak para bosku dari Sabang sampai Merauke, di mana badan jalan di sini kita lihat ini merupakan jalur yang menuju area sirkuit maupun jalur yang akan menuju Pantai Tanjung An atau Dusun Grupuk, di mana di Pantai Grupuk juga sangat indah bosku untuk destinasi wisatanya. Tentu ini karena COVID-19, karena wabah pandemi corona ini, jadi pariwisata di Lombok lesu sekali, hampir dibilang mati suri. Jadi aktivitas para penggiat seni di dunia pariwisata hampir gulung tikar bosku, karena memang pandemi COVID-19 semua sektor kehidupan terkena semua, bahkan di mana industri pariwisata juga sangat kolaps. Dan memang saya perlu sampaikan kepada bosku bahwa mega proyek super prioritas di sirkuit Mandalika atau keseluruhan jalan khusus kawasan atau JKK The Mandalika di kawasan ekonomi khusus The Mandalika bosku merupakan salah satu ambisius Pak Jokowi untuk dapat menuntaskan, walaupun di masa pandemi pemerintah pusat masih terus memberikan support terhadap pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan sarana pendukung lainnya. Tentu ini menjadi sebuah sarana yang luar biasa, di mana peningkatan nantinya untuk destinasi wisata atau kunjungan para turis dapat bisa normal ketika memang pandemi sudah berakhir dan sektor pariwisata dapat digenjot dengan keadaan dan keberadaan dari sirkuit Mandalika bosku. Semoga saja
pandemi ini cepat berlalu dan Indonesia dapat menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike. Tentu ini menjadi salah satu kunci nantinya Indonesia dapat menyelenggarakan bila pandemi sudah berakhir. Kalaupun di mana pembangunan sirkuit Mandalika dapat rampung, namun situasi dunia masih kacau balau bosku, ya seperti biasalah. Bisa jadi tidak akan terlaksana untuk event World Superbike-nya maupun MotoGP-nya. Tentunya awal dari saya membuat YouTube ini untuk mengawal mega proyek nasional ini bosku, untuk tidak ada terjadinya kecurangan atau korupsi atau hal-hal yang lain. Sekaligus kita akan memberitakan secara independen, secara berimbang, tentu tidak mengada-ada atau membuat isu yang dapat membuat gaduh situasi daripada pembangunan mega proyek nasional ini, baik di sirkuit Mandalika maupun bypass dan sarana pendukung lainnya. Tentunya kita tidak perlu untuk membuatkan isu-isu yang aneh-aneh, walaupun nantinya para bosku bisa saja membuat narasi yang aneh-aneh tentunya untuk dapat mengacaukan. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakcintaan kita lah kepada negeri ini. Mari kita saling dukung, walaupun pembangunan sirkuit Mandalika berada di Lombok, namun sirkuit ini adalah milik bangsa Indonesia. Tentunya kita dapat melihat keindahan daripada pantai Tanjung An ini bosku, yang memiliki pasir putih dengan pasirnya yang berbentuk merica bosku. Di sini airnya yang sangat membiru untuk lautnya, enak sekali untuk berenang, mengajak saudara, sahabat, bahkan pacarnya bosku. Di sini adalah tempat yang sangat asik dan bahkan bocil-bocil pun sangat betah di sini bosku. Dan memang kita nantikan para bosku untuk bisa hadir, bisa bersua nanti di Pulau Lombok di sini. Akhirnya bosku, kita sudah dapat melihat capaian pengerjaan di bypass Lia menuju The Mandalika di paket 2 dan 3. Dan seakhir kata, bila lisal bilhaq pastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa di review selanjutnya. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Watching the flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide, risking it all on you. And I don't pretend to know how you feel. Either you won't or you will, but I gave it a try. Even if you're too blind to see, and even if you look right through